Baik, sekarang kita masuk di bab 2 tentang istighotsah. Ini adalah rekaman ke-8 A, yaitu pengertian istighotsah. Ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, kata istighotsah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi istaghotha yang berarti mohon pertolongan. Adapun bila ditinjau dari segi terminologi, yakni istilah, istighotsah ialah beberapa bacaan wirid atau aurat tertentu yang dilakukan untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa masalah hidup dan kehidupan yang dihadapi. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan kesulitan, beliau berdoa, wahai Zat yang maha hidup, kekal dan maha mengurusi segala sesuatu, dengan rahmatmu aku beristighotsah, yakni mohon pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghitsu. Rawahu At-Tirmidzi. Kebanyakan doa yang dibaca dalam istighotsah adalah Asmaul Husna, sebagaimana disebutkan dalam perintah Allah sebagaimana berikut, yakni di dalam Al-A'raf Quran surat ke-7 ayat 180. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, yakni nama-nama yang bagus. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Suratul A'raf Quran surat ke-7 ayat 180. Pengertian lain dari istighotsah adalah memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya. Bagi sebagian kelompok muslimin, khususnya kalangan Wahabi Salafi, istighotsah dipahami sebagai praktek syirik. Tapi menurut saya, tuduhan syirik terhadap praktek istighotsah tidaklah mendasar, bahwa menandakan kedangkalan pemahaman mereka terhadap syariat Islam, khususnya dalam memaknai praktek istighotsah. Pada hakikatnya, memanggil nama seseorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan selama ia seorang muslim, mukmin, sholeh, dan diyakini mempunyai manzilah di sisi Allah. Tidak pula terikat apakah yang dipanggil itu masih hidup atau telah wafat. Karena bila seseorang mengatakan ada perbedaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan yang nyata. Karena seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah, maka kehidupan dan kematian tak bisa membuat batas dari manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berkata bahwa orang mati tak bisa memberi manfaat dan orang hidup bisa memberi manfaat, maka ia dirisaukan telah jatuh dalam kekufuran karena menganggap kehidupan adalah sumber manfaat dan kematian adalah mustahil ada kemanfaatan. Padahal manfaat dan mudarat itu dari Allah, dan kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan kehidupan atau kematian.
Sama saja ketika seorang berkata bahwa hanya dokterlah yang bisa menyembuhkan dan tak mungkin kesembuhan datang dari selain dokter, maka ia telah membatasi qudrah Allah untuk memberikan kesembuhan yang bisa saja lewat dokter, betul. Namun tak mustahil dari petani atau bahkan sembuh dengan sendirinya. Terkadang kita tak menyadari bahwa kita lebih banyak mengambil manfaat dalam kehidupan ini dari mereka yang telah mati daripada yang masih hidup. Sungguh, soal peradaban manusia, tuntunan ibadah, tuntunan kehidupan, modernisasi dan lain sebagainya yang kita pahami banyak dari para pelopornya telah wafat. Dan kita masih terus mengambil manfaat dari mereka, muslim dan non-muslim, seperti teori Einstein dan teori-teori lainnya. Kita masih mengambil manfaat dari yang mati hingga kini, dari ilmu mereka, dari kekuatan mereka, dan dari jabatan mereka, dari perjuangan mereka. Cuman bedanya kalau para ilmuwan yang telah mewariskan ilmu, seperti lewat karya-karyanya, kita dapat mengambil manfaat dari ilmu-ilmunya, sekalipun mereka telah lama meninggal. Sementara para sholihin, para wali, dan muqarrabin diyakini dapat diambil kemanfaatannya dari iman, amal soleh, dan ketaatannya kepada Allah yang telah dipraktekkan sekaligus diteladankan kepada masyarakat luas. Nabi Muhammad SAW memperbolehkan istighatsah, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadisnya, sungguh matahari mendekat di hari kiamat hingga keringat sampai setengah telinga. Sementara dalam keadaan itu mereka beristighatsah, memanggil nama untuk minta tolong kepada Nabi Adam. Lalu mereka beristighatsah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan kesemuanya tak mampu berbuat apa-apa. Lalu mereka beristighatsah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari, hadis nomor 7410, 7440. Juga banyak terdapat hadis serupa yang sahih Muslim, pada sahih Muslim pada nomor 194, pada sahih Bukhari hadis nomor 3162, ada yang di halaman di nomor 3182, 4435, dan banyak lagi hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa umat manusia beristighatsah pada para nabi dan rasul. Bahkan dalam riwayat sahih Bukhari dijelaskan bahwa mereka berkata pada Adam, "Wahai Adam, sungguh engkau adalah ayah dari semua manusia," dan seterusnya. Dan Adam alaihissalam berkata, "Diriku, diriku, pergilah pada selainku." Hingga akhirnya mereka beristighatsah memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat kenabian ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberikan isyarat bahwa istighatsah itu diperbolehkan. Oleh karenanya, dipahami bahwa hadis-hadis tersebut jelas-jelas merupakan rujukan bagi kebolehan istighatsah. Tepatnya, Nabi Muhammad menceritakan orang-orang yang beristighatsah kepada manusia dan kepadanya tidak atau sama sekali mengatakan sebagai tindakan syirik, hingga jelasnya istighatsah di hari kiamat bisa terjadi hanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, langsung berdoa tawasul dengan menyebut atau berseru dengan nama Nabi Muhammad SAW bukan sebagai praktek syirik, sebab hakikatnya yang dimintai pertolongan hanya Allah dan hanya bertawasul dengan Nabi. Hal ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, sebagaimana riwayat di bawah ini. Artinya, dari Abu Syu'bah, ia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Tiba-tiba kakinya mati rasa,
tidak dapat digerakkan, sehingga ia duduk. Lalu ada seorang lelaki berkata kepadanya, "Panggillah orang yang paling kamu cintai." Lalu Ibnu Umar berkata, "Ya Muhammad." Maka ia pun dapat berdiri dan berjalan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Sunni dalam kitab A'malul Yaumi wal Lailati dengan 2 jalur sanad. An Abi Syu'bah qala kuntu amshi ma'a Ibni Umar radhiyallahu anhuma fa khadarat rijluhu fajalasa faqala lahu rajulun udhkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammadu faqama famasha. Rawahu Al-Bukhari. Demikian pula diriwayatkan bahwa di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada seorang yang kram kakinya. Lalu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sebut nama orang yang paling kau cintai." Maka berkata orang itu dengan suara keras, "Muhammad." Maka dalam sekejap hilanglah sakit kramnya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, Ibnu Sunni, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad hasan. Dan riwayat ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Sudah jelas berdasarkan riwayat ini tidak ada penilaian musyrik kepada orang yang memanggil nama seseorang saat dalam keadaan kesulitan. Justru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengajari hal ini. Itu artinya mereka yang mengatakan musyrik perlu mendalami kembali dasar-dasar nilai Islam secara mendalam, bukan berdasarkan kebencian, sebab perbedaan pandangan dan perbedaan aliran. Pada konteks yang berbeda, kita bisa melihat kejadian tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Sebagaimana air laut yang setinggi 30 meter dengan kecepatan 300 km dan kekuatannya ratusan juta ton. Mereka tak menyentuh masjid tua dan makam-makam solihin, hingga mereka yang lari ke makam solihin selamat. Inilah bukti bahwa istighotsah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, lalu mengapa Allah jadikan di makam-makam solihin itu terdapat benteng yang tak terlihat membentengi air bah itu, yang itu sebagai isyarat ilahi bahwa demikianlah Allah memuliakan tubuh yang taat padanya. Tubuh-tubuh yang tak bernyawa itu Allah jadikan benteng untuk mereka yang hidup. Tubuh yang tak bernyawa itu Allah jadikan sumber rahmat dan perlindungannya kepada mereka yang berlindung dan lari ke makam ulama sholihin. Kesimpulannya, mereka yang lari berlindung pada hamba-hamba Allah yang soleh telah memperoleh keselamatan. Mereka yang lari ke masjid-masjid tua yang menjadi bekas tempat sujudnya orang-orang soleh telah mengantarkannya mendapat keselamatan. Sementara mereka yang lari dengan mobilnya ternyata tidak mendapat keselamatan. Begitu juga mereka yang lari mencari tim SAR tidak memperoleh keselamatan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah jadikan makam sebagai perantara perlindungannya? Kenapa bukan orang yang hidup? Kenapa bukan gunung? Kenapa bukan perumahan? Jawabannya bahwa Allah mengajari penduduk bumi ini untuk beristighfar pada ulama sholihin, untuk beristighotsah pada ulama sholihin, tepatnya pada orang-orang baik atau tempat yang dipakainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya masjid. Istighotsah pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, zikir bersama, berjamaah. Hal ini merupakan pengamalan dari hadis berikut. Artinya, dari Abu Ad-Darda, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah akan membangkitkan kaum di hari kiamat. Wajah mereka bersinar. Mereka duduk di atas mimbar mutiara, dikelilingi umat manusia. Mereka bukan nabi dan bukan syahid. Lalu salah seorang sahabat datang dengan duduk jongkok di hadapan Nabi dan bertanya, tunjukkan siapa mereka ya Rasulullah. Nabi menjawab, mereka orang yang saling cinta karena Allah dari suku dan daerah yang berbeda, berkumpul untuk zikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis hasan. An Abi Ad-Darda'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim an-nuru ala manabiril lu'lu'i yaghbidhumun nasu laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Qala fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah hil lahum lana na'rifuhum. Qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa min baladin syatta yajtami'una ala dzikrillah. Rawahu At-Tabrani wa isnaduhu hasan. Adapun mengenai istighatsah atau zikir bersama dengan suara keras dijelaskan dalam hadis berikut. Artinya, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wahai manusia, jika kamu menyebutku dalam keadaan menyendiri atau sepi, maka aku pun menyebutmu di tempat sepi. Jika kamu menyebutku dalam perkumpulan mulia, maka aku pun menyebutmu dalam perkumpulan mulia yang lebih baik. Hadis riwayat Al-Bazzar. An Ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam idza dzakartani khaliyan dzakartuka khaliyan wa idza dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin minal ladzina dzakartani fihim. Rawahu Al-Bazzaru wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis di atas merupakan dalil mengeraskan zikir secara berjamaah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama ahli hadis terkemuka, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya, makna hadis itu adalah jika ia menyebutku kembali kepada Allah dalam hatinya, maka aku, kata Allah, menyebut dia dengan pahala yang tidak aku perlihatkan pada siapapun. Dan jika ia menyebutku dengan suara keras di hadapan jamaah, maka aku, kata Allah, menyebut dia yang zikir tadi dengan pahala yang aku perlihatkan kepada sekelompok jamaah yang lebih tinggi. Wat taqdiru in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu bithawabin la atla'u alaihi ahadan wa in dzakarani jahran dzakartuhu bithawabin atla'u alaihi al-mala' al-a'la. Fathul Bari jilid 13 halaman 386. Istilah dan wirid istighatsah ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya kaum Nahdliyin baru pada tahun 1990-an. Di Jawa Timur, ulama yang ikut mempopulerkan istighatsah adalah almarhum Kiai Haji Imron Hamzah, mantan Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur. Namun di kalangan murid thariqah, khususnya thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, istighatsah ini sudah lama dikenal dan diamalkan dalam setiap kegiatan-kegiatan ketarekatan. Nah, demikian bab 2 istighatsah.
Ya, rekaman ke-8 yang A tentang pengertian istighotsah. Terima kasih.